Salam sukacita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam renungan harian edisi hari Jumat tanggal 20 Juni 2025. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu, ya Tuhan, atas kasih dan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan mengambil bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Berfirmanlah, ya Allah, kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Amin. Aku terbatas, tapi Tuhanku tak terbatas. Tema renungan kita pada pagi ini. Saudara-saudara, hidup yang kita jalani seringkali diperhadapkan pada keterbatasan diri. Ketika sakit, kita merasa tidak berdaya. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa betapa rapuhnya manusia itu di hadapan berbagai persoalan dan tantangan hidup manusia, membutuhkan kekuatan dari luar dirinya. Ia sebagai manusia memang kita terbatas dalam waktu, ruang, dan kemampuan. Namun saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah keterbatasan itu, ada satu sosok yang tidak terbatas, yang memiliki kuasa untuk mengubah segala sesuatu, yaitu Yesus Kristus. Keterbatasan kita bisa diubah menjadi kesempatan untuk mengalami kuasa-Nya yang luar biasa. Firman Tuhan yang kita baca saat ini
memperlihatkan kehidupan terbatas yang dialami oleh dua orang karena buta, juga seorang yang bisu dan kerasukan setan. Di tengah keterbatasan hidup yang dialami, si buta ini berkata, "Kasihanilah aku, hai anak Daud." Yesus menjawabnya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan." Dua orang buta itu percaya kepada Yesus meskipun tidak bisa melihatnya secara fisik. Keyakinan dan kepercayaan itu membuat mereka dapat melihat. Mereka sembuh. Demikian pula si bisu yang kerasukan setan. Setan itu diusir dan si bisu itu bisa berkata-kata. Orang banyak yang ada di situ takjub atas apa yang Yesus perbuat. Apa yang dialami orang buta dan orang bisu dalam bacaan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas. Ia sanggup menolong manusia bahkan dalam situasi yang nampak mustahil sekalipun. Karena itu saudara-saudara, teruslah beriman kepadanya. Jangan berpaling dari Dia. Percayalah kepadanya bahwa Ia sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa firman-Mu terus diperdengarkan bagi kami. Kiranya kami pun terus belajar bagaimana Allah menyatakan kuasa-Nya dan menjadi pengingat bagi kami semua bahwa Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas. Kami yakin jika kami berserah kepadamu, karena Engkaulah sumber sukacita, sumber kebahagiaan, dan sumber berkat. Kami diberkatilah kami semua untuk tetap setia menjadikan firman-Mu sebagai penuntun bagi langkah kami. Ditopanglah kami dalam berbagai tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Diberkatilah anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, bahkan juga dalam menikmati dan menjalani masa muda mereka. Kiranya mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab menjadi anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan. Diberkatilah orang tua kami untuk senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, menikmati masa tua anugerah Tuhan. Yang sakit, yang berduka, yang bergumul karena berbagai persoalan hidup, dipulihkanlah keadaan mereka dan sukacita damai sejahtera dialami. Kami percaya bahwa dalam segala hal oleh hikmat-Mu mereka akan bersuka cita dan bersyukur dalam kehidupan anugerah Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami, Engkau sempurnakan sukacita saudara-saudara kami, sahabat renungan harian dimanapun saja berada. Dalam cinta kasih Tuhan, melalui pertambahan usia, keberhasilan yang diraih, Tuhanlah sumber berkat, dan kiranya senantiasa juga mereka bersyukur dalam hidup mereka. Kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan jugalah yang akan menyertai kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.